Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana cara membuat kondisi di bahasa pemrograman Swift. Dimana yang terakhir itu kita menggunakan kondisi if else untuk menentukan flow aplikasi kita seperti apa akan berjalan. Di video kali ini kita akan membahas cara lain untuk mengatur flow aplikasi tersebut. Kali ini kita akan menggunakan switchcase. Langsung saja mungkin kita mulai. Jadi untuk menuliskan sintaks switchcase, kita bisa menuliskannya seperti ini. Pertama switch, terus di sini adalah nilai yang kita harapkan. Nilai yang diharapkan. Terus kurung kurawal buka dan tutup, lalu kita tentukan case-nya. Jadi misalnya nilai case ini akan mengembalikan sebuah nilai yang kalau nilainya itu sama dengan nilai yang kita sudah set di sini atau nilai yang kita harapkan, maka logic yang ada di dalam case tersebut yang akan dieksekusi. Jadi misalnya di sini case 1. Nah, di bawah case 1 itu akan ada logic yang akan dieksekusi. Nah, kalau misalnya kita mau bikin case yang lain, kita bisa bikin lagi di bawahnya case 2. Terus di bawah case 2 itu ada logic lagi. Begitu terus sampai kita bisa membuatnya sampai sebanyak mungkin untuk tiap-tiap case-nya. Nah, apabila dari setiap case ini tidak menghasilkan nilai yang kita set di awal, kita bisa menggunakan keyword default untuk menjalankan sebuah logic. Jadi logic ini akan jalan jika di case-case yang sudah kita tentukan itu belum ada nilai yang sesuai yang kita set di sini. Jadi seperti itu untuk sintaks switch case. Mungkin kita bisa buat contoh kodenya langsung. Misalnya kita ingin menentukan sebuah nilai itu akan masuk dalam grade apa. Misalnya grade A, B, atau C, atau D gitu. Jadi misalnya contoh, misalnya saya buat sebuah variabel nilai yang isinya 80. Lalu di bawah sini kita bikin switch. Nah, misalnya nilai yang kita harapkan adalah nilai true, karena nanti di dalam case-nya kita akan melakukan pengkondisian untuk mengecek apakah nilainya itu lebih besar dari nilai yang kita ingin set untuk menghasilkan grade tertentu. Contoh, untuk menghasilkan grade A, nilainya itu harus lebih besar dari 90 atau sama dengan. Jadi di case di sini kita bisa tulis nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka kita print grade A. Terus kalau misalnya kita bikin lagi di bawah sini case nilainya lebih besar sama dengan 75, itu grade B. Lalu misalnya kita bikin case lagi nilainya lebih besar sama dengan 60, itu grade-nya C. Nah, kalau di antara semua case ini tidak ada yang memenuhi, maka kita akan cetak dia grade D. Nah, kita bisa gunakan keyword default. Jadi selain case-case tersebut, kita cetak dia grade D. Nah, seperti ini teman-teman untuk menulis sintaks switchcase.
Nah, perlu diperhatikan teman-teman, pembacaan kodenya itu dibaca dari atas ke bawah. Jadi, misalnya dia mengecek cache nilai lebih besar sama dengan 90, itu kalau persamaan ini sudah menghasilkan nilai true, maka cache-cache yang lain dan default yang kita set di bawah itu tidak akan dieksekusi lagi. Jadi kalau misalnya kita coba telusuri, ini nilainya 80. Jika 80 lebih besar sama dengan 90, karena ini false, dia ngecek cache berikutnya. Apakah 80 lebih besar sama dengan 75? Nah, ini bernilai true. Karena kondisi yang kita inginkan adalah bernilai true, maka grade B akan dicetak. Dan cache-cache lain ini bakal di skip dari program. Coba kita running, seharusnya tercetak grade B. Nah, hasilnya adalah grade B. Coba kita ubah nilainya 60, berarti harusnya yang kecetak grade C. Nah, di sini hasilnya grade C. Kalau kita rubah di bawah 60, contoh 40, harusnya yang dicetak grade D. Begitu untuk grade D. Lalu kalau misalnya nilainya lebih besar dari 90, misalnya 95, ini harusnya grade A. Oke, ditampilkan grade A. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan switch cache untuk menghandle flow program kita. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.